Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di hari segala doa-doa kita tidak ditolak Allah, dan di bulan yang mulia pula, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini
tanggal 2 bulan Rabiul Awal, Jumat pertama kita berada di bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal sebagai pintu gerbang, bulannya Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat anak tangga, kita sudah mulai menginjakkan kaki kita di anak-anak tangga bulan Rabiul Awal. Bulan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada orang yang paling benar, orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah berdosa, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa-biasa saja. Begitu juga hari Senin, hari yang tidak istimewa. Begitu juga tanggal 12 menjadi tanggal yang biasa saja. Tetapi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, maka hari Senin menjadi hari yang sangat istimewa. Pada bulan Rabiul Awal, bulannya pun menjadi bulan mulia, dan tanggal 12 Rabiul Awal pun menjadi tanggal yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan bulan yang mulia, yaitu ada 4 bulan yang mulia. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam 1 tahun, tetapi ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Tetapi Nabi kita Muhammad tidak lahir di 4 bulan itu. Begitu juga hari yang mulia di dalam agama Islam adalah hari Jumat, disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari dalam 1 pekan. Tetapi Nabi kita tidak lahir di hari Jumat, hari yang mulia. Bulan yang mulia, bulan Ramadan, sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan-bulan 12 bulan. Tetapi Rasulullah tidak lahir di bulan mulia, bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dinisbatkannya Rasulullah menjadi orang mulia, menjadi orang yang sempurna, itu karena lahir di hari mulia, lahir di bulan mulia, lahir di tanggal mulia. Karena itu Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga akhirnya orang-orang sekarang menjadi kebanggaan ketika ada anaknya lahir pada hari Senin. Dia merasa bangga karena lahirnya sama dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana begitu istimewanya hari Senin,
Sehingga ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin menjadi hari yang mulia, sehingga beliau selalu berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Begitu mulianya hari Senin. Nabi menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku, hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi. Hari Senin pula hari diturunkannya Al-Quran. Sehingga aku peringati hari kelahiranku dengan selalu aku berpuasa setiap hari Senin. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi." Pada hari Senin dan hari Kamis adalah hari di mana dilaporkannya amal-amal ibadah seseorang selama satu pekan. Fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana sha'im. Aku sangat suka ketika amalku dilaporkan ke hadapan Allah sementara aku sedang berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin dekat dengan Nabi, maka manfaatkan kedatangan bulan mulia ini. Karena bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena di bulan ini Rasulullah dilahirkan. Hari Senin menjadi mulia karena di hari Senin Nabi dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal menjadi mulia karena di hari tanggal itu Nabi dilahirkan. Bahkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada bulan Rabiul Awal, sehingga kota Mekah menjadi mulia pun karena Nabi dilahirkan di kota Mekah. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena itu bulan Rabiul Awal hanya datang satu kali dalam satu tahun. Jangan biarkan Rabiul Awal ini berlalu tanpa ada manfaat yang besar buat diri kita. Apa yang kita harus lakukan ketika kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal? Yang pertama, fokus kepada sunnah-sunnah Nabi. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Rasanya kita sulit bisa mengikuti sunnah Nabi yang berat-berat. Seperti Nabi selalu sholat malam dan kakinya sampai bengkak. Itu rasanya berat buat kita. Nabi punya hati yang tidak pernah membenci siapapun. Nabi hatinya diisi dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, maka dia akan mendapatkan kasih sayang. Rasanya berat kita bisa mengikuti sunnah Nabi yang besar-besar. Punya hati yang selalu lapang, punya hati yang selalu tidak pernah membenci orang lain, punya hati yang tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan Nabi sering disakiti, tetapi Nabi balas dengan kebaikan-kebaikan. Ini rasanya berat buat kita. Tetapi dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, mari kita
berusaha mencoba untuk melakukan amal-amal sunnah yang kecil-kecil, sehingga kita bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita mulai ketika kita masuk ke kamar mandi, kaki kanan keluar kaki kiri, baca doa, masuk toilet dan keluar toilet. Ini sunnah Nabi yang kecil-kecil. Ketika kita makan dengan tangan kanan. Makan jangan sambil berdiri. Kemudian membaca doa makan. Ketika kita keluar rumah, membaca doa Bismillahi tawakkaltu wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ketika kita masuk rumah, membaca ayat kursi. Ketika kita selesai sholat, membaca ayat kursi. Ketika kita mau tidur, membaca ayat kursi. Ketika kita mau tidur dan bangun tidur, membaca 10 kali sholawat kepada Nabi. Ini adalah sunnah Nabi yang kecil. Maka lakukanlah selama berada di bulan Rabiul Awal, di mana dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Siapa orang yang membiasakan diri membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada baginya penghalang untuk bisa masuk dalam surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian juga sunnah yang kecil, termasuk melakukan sholat duha setiap hari minimal 2 rakaat. Kemudian juga sunnah yang kecil, membiasakan diri untuk menutup kegiatan kita selama 1 hari penuh, yaitu dengan melakukan sholat sunat witir sebelum tidur. Ini adalah sunnah Nabi yang kecil, dan ini kita lakukan agar kita lebih dekat dengan Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini. Termasuk juga sunnah Rasulullah ketika kita berjumpa dengan orang lain, yaitu dengan melakukan senyum. Senyum dengan orang lain, senyum sesama muslim, senyum dengan tetangga, itu sunnah Nabi. Bahkan bukan hanya sunnah, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhiya shadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu bernilaikan sedekah. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua, mengisi mendekatkan diri kita cinta kepada Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini dengan banyak-banyak bersolawat kepadanya. Minimal setiap hari 100 kali solawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usahakan selama 1 bulan, bulan Rabiul Awal, apalagi kalau mampu sampai ke bulan yang berikutnya Rabiul Tsani, selama 60 hari, setiap hari kita bersolawat kepada Nabi 100 kali. Solawat kepada Nabi ibarat orang seperti orang mentransfer uang, sedikit-sedikit, tapi setiap hari. Maka orang yang kita transfer, dia akan ingat sama orang yang mentransfer uang.
Begitu juga Rasulullah, kalau setiap hari sedikit-sedikit kita bersolawat kepada Nabi, pasti Nabi akan kenal, akan ingat kepada orang yang selalu bersolawat kepadanya. Terutama lagi bersolawat pada hari Jumat, di mana kata Rasulullah, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ati. Banyak-banyaklah kamu bersalawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ati. Karena salawat umatku itu akan sampai diperlihatkan kepadaku pada hari kiamat, itu pada setiap hari Jumat. Faman kana aksarahum alayya salatan kan aqrabahum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah, dialah yang paling dekat kedudukannya di akhirat dengan Nabi. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Masyarul muslimin rahimakumullah, mumpung kita Allah pertemukan dengan bulan Rabiul Awal, maka isilah dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi yang akan menolong kita, Nabi yang akan memberikan syafaat ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah kelak. Siapa yang sering bersolawat kepadanya, maka akan datang syafaat kepadanya. Kemudian yang terakhir, mengisi bulan Rabiul Awal ini, rajin-rajinlah hadir ke majelis-majelis Maulid Nabi. Di mana ada peringatan Maulid, di situ rasa cinta kita kepada Nabi, kita hadir, kita datang. Karena mungkin saja sholawat yang kita baca setiap hari sendiri di rumah, rasanya malu kalau Nabi mengenali kita. Siapa kita? Kita orang yang banyak dosa, berlumuran dosa, sering mengguncing, menggibah orang lain, sering menyakiti orang lain, sering menzalimi orang lain, sering memarahi istri, sering memarahi suami, sering marah dengan orang tua, sering berbuat dosa. Rasanya tidak layak kalau Nabi kenal kita. Tetapi ketika solawat-solawat itu kita kumandangkan, kita baca secara berjamaah, secara rombongan, di dalam majelis zikir, di dalam majelis Maulid Nabi, maka insya Allah Nabi akan kenali satu persatu siapa dari antara umatnya yang selalu bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fazmuhu wal ghafurur rahim.